lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sampai di akhir bulan di tahun ini Tuhan. Di awal bulan di akhir tahun ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, Kau yang membawa kami sampai di akhir tahun ini. Engkau juga yang akan memberkati kami sampai dengan kesudahannya. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, Gereja Kerinduanku Cabang Bekasi. Mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan Amin. Amin. Kita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Terimalah salam damai sejahtera dari mimbar ini. Shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang excited untuk bulan Natal ini boleh lambaikan tangan saudara dulu saudara. Wah ini emang gak excited itu mah, bisa lebih semangat lagi yang buat Natal. Oh haleluya, kasih salam kiri kanan saudara, katakan Natal ini dahsyat bilang saudara. Haleluya, bilang sama yang baru ngomong, tabung THR-mu bilang saudara. Haleluya saudara, yuk mari sama-sama kita akan belajar sepanjang sebulan ini. Gereja saudara dan saya akan mengajar mengenai Natal saudara. Jadi Christmas Series, seluruh khotbahnya adalah tentang Natal. Agar saudara akan dipersiapkan masuk mengenai Natal. Nanti akan ada ibadah tengah minggu yang akan mengajar saudara mengapa Natal itu di tanggal 25 dan apakah Natal identik dengan yang namanya kebudayaan pagan dan seterusnya. Dan saudara yang pengen tanya jawab, nanti saudara tanya, kita nggak akan jawab. Pokoknya nanti saudara bisa bertanya dan kita akan menjawabnya. Nah di hari pertama ini, di seri pertama, saya beri judul khotbahnya adalah Don't Miss Christ This Christmas saudara. Jangan melewati Yesus atau celebrating Christ. Saudara, melewati atau merayakan kelahiran Yesus saudara. Yuk, mari sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas 19, ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk biar semangat pendetanya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya saudara, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1, iya. Sebab, sekali lagi 3, 2, iya. Sebab, sama-sama bilang sama saya, mencari dan menyelamatkan. Ini ayat apa yang muncul Habakuk ini? Tolong jangan muncul ayatnya sebelum diperintahkan keluar ayatnya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sama-sama bilang sama saya, mencari. Coba colek kiri kanan saudara, katakan Tuhan cari kamu bilang. Amin saudara. Karena saya tulis dalam slide saya, kalau Yesus datang hanya untuk mengubah masalah finansial, Elisa melakukannya lebih hebat dari itu. Karena Alkitab mengatakan Elisa ada seorang janda yang memiliki hutang begitu banyak. Alkitab saya mencatat dengan sangat indah, Elisa menyuruh janda itu untuk mengambil buli-buli minyak. Dan minyak dari buli-buli itu nggak pernah habis. Alkitab mencatat hutangnya yang banyak itu lunas. Bilang kiri kanan saudara, hutang yang banyak itu lunas. Udah nggak usah malu-malu. Kan kita udah lama jadi teman kan. Saya lagi bilang dengan iman, utangmu lunas bilang. Mantap ya. Pinjol tidak akan telepon lagi, amin. Amin, banyak juga ya. Saya berdoa saudara nggak kekurangan. Saya berdoa Tuhan yang pelihara saudara. Saya berdoa saudara bukan hanya nggak kekurangan, tapi Tuhan kasih hikmat untuk mengelola berkat Tuhan. Karena kadang-kadang ini sedikit melipir ya saudara ya. Kadang-kadang bukan berkatnya nggak cukup, kitanya yang nggak bisa ngatur berkat. Yang setuju bilang amin. Berkat Tuhan lebih dari cukup untuk keperluan hidup.
Tapi untuk gaya hidup, nggak pernah cukup. Amin saudara. Nah demikian khotbah hari ini. Nah Yesus, kalau Yesus hanya datang untuk membangkiti orang mati, bangkitkan orang mati. Elia, kita mencatat banyak membangkitkan orang mati. Tadi di Kelapa Gading saya cerita ada seorang hamba Tuhan yang terkenal dapat julukan the greatest preacher dalam abad ke-20. Namanya Smith Wigglesworth. Marganya Simanjuntak. Orang Siantar dia. Dia bilang, Pak Bu, dia membangkitkan 6 orang mati, dibangkitkan. Benar-benar dibawa ke gereja. Dia bilang, berdirilah, bangkitlah, bangkit. Kalau hanya sekedar Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus gak perlu datang. Karena Musa lebih hebat lagi. Dia mengubah air menjadi darah. Tapi ada yang Musa gak bisa lakuin, Elia gak bisa lakuin, bahkan Smith Wigglesworth gak bisa lakuin, yaitu adalah membayar dosa kita. Menebus dosa kita. Membuka pintu surga buat kita. That's why Yesus harus datang. Amin. Karena nature manusia adalah terhilang. Makanya Alkitab memberikan kita 3 parabel. Dan 3-tiganya menggambarkan soal manusia. Yang pertama adalah parabel tentang yang namanya domba yang hilang. Yang kedua adalah parabel tentang anak yang hilang. Yang ketiga adalah parabel atau perumpamaan tentang koin yang hilang. 3-tiganya. Domba adalah binatang, saya gak bosan-bosan bilang. Binatang yang paling gampang kehilangan pandangan. Domba tuh beda sama kucing sama anjing. Kucing sama anjing, misalnya tempatnya di sini, saudara bawa dia 1 kilometer ke tempat lain, gak berapa jam kemudian dia apa? Balik kucing sama anjing. Tapi kalau domba, saudara pindahin gak usah 1 kilometer, 100 meter aja. Bukan hanya gak balik Bu, makin nyasar. Jadi kalau ada bapak-bapak gak pulang-pulang, Bang Toib dia. Domba. Berikutnya apa? Kita bilang koin yang hilang. Koin yang hilang. Pak Bu, kalau uangmu hilang, kau cari seluruh rumah kan? Ya kan? Pasti kau bongkar rumahmu, kau bangun ulang. Karena bukan rumahmu. Kontrak kau. Yang ketiga kita bilang anak yang hilang. Karena yang pertama domba adalah our nature. Kebiasaan kita terpisah dari Tuhan. Koin adalah gambaran dari kita punya keadaan. Keadaan membuat kita terpisah dari Tuhan. Pertama secara nature manusia itu memang pengen lari dari Tuhan. Yang kedua secara keadaan bisa bikin kita lari dari. Makanya Tuhan tuh kadang-kadang bingung. Walaupun dia gak pernah bingung. Tapi ini terjemahan saya. Kenapa kadang-kadang dia bingung? Tuhan tuh bingung. Dikasih kita banyak duit lupa diri. Dikasih dan gak ada duit. Gak ada duit, tinggalin Tuhan. Makanya saya pendeta yang percaya berkat itu yang penting pas. Amin. Pas mau keluar negeri, pas. Pas mau bayar sekolah, ada. Pas Natalan, ada. Kok ngomong pasmu, gak yakin gitu. Yang ketiga adalah anak yang hilang. Anak yang hilang gambar apa? Yang pertama, nature kita. Secara daging, kita gampang lari dari Tuhan. Yang kedua, keadaan bisa bikin kita lari dari Tuhan. Dan yang ketiga, pilihan. Makanya disebut sebagai anak yang hilang. Anak itu hilang karena bapaknya ngusir dia atau dia yang pilih hilang. Jadi that's why 3 alasan ini, koin yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang, merepresent kedegilan, kebodohan, keegoisan manusia yang lari dari Tuhan. Makanya kita pengkhotbah bilang begini, jangan kasih aku kemiskinan. Karena kalau aku miskin, aku mencuri, aku mempermalukan engkau. Jangan kasih aku kekayaan, aku melupakan engkau. Tapi kasihlah roti yang kunikmati hari ini. Emang gak ada yang bilang amin. Karena pengennya kasihnya uang. Dan mari kita akan belajar hari ini. Goal dari khotbah saya hari ini, saudara bisa catat apa goalnya? Supaya saudara di Natal ini tidak ada pemeran utama di Natal ini kecuali Yesus. Agar di Natal ini Jesus reasons for the season.
Dia alasan kenapa kita merayakan Natal. Siapa orang-orang di Alkitab yang melewatkan Natal begitu saja? Yang pertama, orang-orang di Alkitab yang melewati Natal. Padahal Natal ada dalam itu. Tuh, kedap-kedip dia. Belum bayar risetnya bagaimana? Yang pertama, namanya Herodes. Matius 2 ayat yang ketiga. Yuk sama-sama kita baca. Kerinduanku Bekasi. Yuk sama-sama. 3, 2, iya. Ketika beserta seluruh, sama-sama bilang sama saya, terkejut. Terjemahan aslinya bilang terganggu. Indonesia nggak menangkap dengan tepat, tapi terjemahan aslinya bilang terganggu. Kenapa dia terganggu? Karena dia king, dia raja, dia memerintah hidupnya, memimpin hidupnya, semuanya tentang dirinya. Ketika dia dengar ada raja baru, raja di hatinya nggak mau digantikan, raja di hatinya nggak mau turun tata, dagingnya nggak mau diperintah. Makanya ketika dia mendengar kabar tentang raja itu, terganggu dia. Berapa banyak dari kita mencintai Yesus hanya sampai di zona nyaman kita. Ketika udah mulai nggak nyaman, Yesus mulai kita pertanyakan. Selama Yesus cocok sama agenda saya, Engkaulah Tuhan. Selama Yesus membuat hidup saya nyaman, berdaulat atas. Getar-getar karena stop kontak belakang. Herodes, di mulut dia bilang sama tukang sayur, di mulut dia bilang begini, kasih tahu di mana tempatnya. Aku akan datang menyembah dia. Saya takut Natal ini saudara juga keganggu. Saya takut kalau Natal ini orang bilang gini, Natal jangan lupa ya ke gereja. Saya takut nanti kalau di Natal ini rumah kita berhiasan dengan indah, hati kita nggak berhiasan. Saya takut pohon Natal lebih indah daripada hati kita. Saya takut saya udah ngomong, lu diem doang. Halo? Mari kita buka satu ayat. Ini perkataan Paulus yang sangat menggambarkan tentang orang Kristen pada hari ini. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca Kerinduanku Church Bekasi. 3, 2, iya. Secara bahasa ayat ini salah. Karena menerima Kristus Yesus harusnya kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah Kristus diam dalam kamu. Tapi ayat ini bilang hendaklah hidupmu. Makanya menerima Kristus dengan menerima barang, two different things. Oh lupa Bekasi. Menerima Kristus dengan menerima barang, dua hal yang berbeda. Kalau menerima barang, saudara kasih saya misalnya uang 1 miliar, nggak ada yang ngamin, di kapak itu juga nggak ada yang ngamin. Saudara kasih saya barang, menerima barang, maka barang itu di bawah kuasa saya. Terserah saya, mau saya kantongin kek. Barang ini bukan dia yang jadi tuan, saya yang jadi tuan barang ini. Kalau menerima Kristus, bukan Kristus yang ngikutin saya. Saya yang ngikutin Kristus. Di Kelapa Gading sih tepuk tangan. Sabar, pasti turun THR-mu. Pasti. Janjilah awak pasti. Banyak orang Kristen menerima Kristus kayak terima barang. Halo? Yesus, kapan aku suruh keluar? Keluar. Kapan aku suruh ngomong? Ngomong. Kapan aku suruh gerak? Gerak. Kalau aku gak suruh ngomong, diam kau ya. Mungkin kau gak bilang gitu sama Kristus. Tapi kelakuanmu
kayak gitu. Kita kuat-kuatan diem-dieman. Waktu saya banyak saudara ya. Ya. Makanya Paulus bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau sebenarnya harusnya begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah Kristus di dalam kamu. No, tapi Paulus bilang, kamu yang harus di dalam Kristus. Amin. Lebih besar mana, kita apa Kristus? Besaran ini apa saya? Ini gampang loh. Nggak susahnya pertanyaanku. Aku nggak nanya rumus loh Pak. Tolonglah Pak. Gampang loh ini. Ini. Amang, Inang, Namboru, Om, Tante, Cici. Ini sama saya gedean mana? Pantas dia di bawah saya. Kristus sama saya gedean mana? Awas lo salah jawab, streaming nih. Kristus. Saya kasih contoh sama saudara. Saya minta tolong contohnya. Pastor Joe, ini teman saya. Pastor Joe, saudara. Banyak orang Kristen ini sulap ya. Tuang bro. Lagi, oke. Ya Om. Kristen batu. Apa itu Kristen batu? Air, batu di dalam air gak? Gue minum nih. Tapi di dalam batu ada air gak? Tolong loh. Nggak susahnya pertanyaanku. Ini apa? Air, batu. Jadi lupa kan gue. Ayo tepuk tangan lah biar rame lah ya. Di dalam di air ini ada batu. Dalam batu ada air gak? Ah itu. Banyak orang Kristen kayak gini. Dia di dalam Yesus, tapi Yesus gak dalam dia. Tolong ambil batunya pastor. Yang benar, air di dalam kapas gak? Kapas dalam air gak? Makanya Alkitab bilang Kristus di dalam kamu, kamu di dalam Kristus. Thank you Pastor. Kita kasih tepuk tangan untuk Pastor Joe. Banyak orang Kristen, oh iya, ini sekalian kalau mau. Banyak orang Kristen kayak bungkus kado di pohon Natal. Tahu bungkus kado pohon Natal? Saya rasa semua rumah tangga sama lah. Ada pohon Natal, bawahnya banyak kado. Tapi gak ada isinya. Ngaku lah, sama lah ya kan. Udah dari luar mah indah, keren, dari luar keren, mantap. Apa kita datang, ih keren amat. Pas kita deketin, gede. Otak kita udah macem-macem kan. Waduh, seperangkat piring kah? Lu jangan pancing gue yang lain. Jangan lu pancing, tolong. Mari kita bekerja sama jemaat dan pendeta. Seperangkat piring lah, apalah. Gede. Kita pilih yang gede dong. Pas kita angkat. Loh kok enteng? Namanya orang positif kan. Oh mungkin dalamnya voucher kali. Pas kita buka seret. Bungkus Indomie. Oh kan. Banyak orang Kristen. Maaf ya. Kayak gitu. Maaf ya. Di luar. Di luar. Itu
itu ketawa-ketawa sinetron. Di luar, waduh. Dalamnya kosong. Herodes keganggu sama kehadiran Yesus. Pertanyaan yang sama, kamu keganggu gak sama kehadiran Yesus? Kamu bilang, enggak dong, malah senang. Kalau kamu diingetin doa, kamu marah. Kalau kamu diingetin ke gereja, kamu marah. Kalau kamu diingetin ngampunin, kamu marah. Kalau kamu diingetin untuk berbuat baik, kamu marah. Hai, Herodes. Ya, soalnya kiri kanan saudara, kamu Herodes bukan? Ya. Bos, bisa saja bos. Herodes bos, pengen tetap jadi raja bos. Herodes nggak mau tatanya diambil. Herodes nggak mau digantikan kepemimpinannya. Orang Kristen, cek perkataan saya, di mana kita mulai lebih mementingkan diri kita daripada Tuhan, di situ muncul yang aneh-aneh. Di situ muncul yang hancur-hancur. Kenapa gereja pecah? Ketika para pendeta memikirkan dirinya masing-masing. Kenapa rumah tangga pecah? Ketika suami istri memikirkan dirinya sendiri. Bilang kiri kanan saudara, kita bukan Herodes. Bilang, tapi kita? Yudas, awas loh. Tapi kita anak. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, siapa yang melewatkan Natal? Siapa yang melewatkan Yesus? Yang kedua, ini kesukaan saya, pemilik penginapan. Kita mengatakan bisnis sedang bagus, lagi okupasi meningkat dengan tajam. Menurut data di hari yang namanya hari Natal ini liburan dengan sangat luar biasa. Dan dia melewatkan the biggest opportunity dalam hidupnya. Raja segala raja mau numpang di tempat penginapannya. Saudara senang gak kalau presiden mau datang ke rumah saudara? Tapi gak mungkin kan? Dekat rumah saya ada LRT. Baru diresmikan. Beberapa bulan yang lalu yang resmikan Bapak Presiden yang sebelumnya, Pak Presiden Jokowi. Rumah saya tadinya komplek rumah saya lewat jalan belakang itu jalannya hancur. Pak Presiden mau lewat di aspal. Tadinya hancur, kotor, sekarang bersih. Pak Presiden datang jam 9 pagi. Pak Bu, dari malam orang berjaga-jaga. Kenapa? Karena orang nomor 1 Indonesia datang. Bisa bayangin gak? Kalau raja segala raja lahir di rumah kamu. Waduh, kamu kalau jual rumahmu, iklannya enak. Yesus lahir di sini. Loh, saya di rumah saya ada orang jualan nanas. Superman pernah beli di sini. Benar. Dia taruh foto Superman, tulisan Superman pernah beli di sini. Saya tanya, bener bang? Lagi saya bodoh juga nanya. Saya lewat ke Bogor, ada restoran yang namanya sate tulisannya Leminho suka beli di sini. Iya. Kalau saudara suka makan sate RSPP Pertamina, ya orang Bekasi lo nggak ngerti memang. Ada sate di Pertamina enak, hauce sing cingping. Mantep, enak. Dagingnya, waduh. Begitu. Suatu hari ada artis K-pop namanya Ji Changwook. Wah, tumben Bekasi tahu. Ji Changwook, dia makan sate di situ, di foto dia cuma gini, ngipas doang, nggak ada kasih 10 menit. Besoknya itu tuh yang gila-gila itu datang semua, beli, di foto lah di situ. Ji Changwook pernah makan sate di sini. Kenapa? Karena ada orang gede datang. Saya takut Natal ini karena target, karena uangmu lagi banyak, atau karena masalah. Yesus mau masuk ke hidupmu. Mau bilang maaf ya lagi full. Cari penginapan lain.
Halo? Saya takut kamu melewatkan opportunity dalam hidup saudara. Survei terbaru, saya baru tadi malam, I've Google it. I do research for you. Survei terbaru, anak kecil dari usia 6 sampai 15 tahun di negara barat ditanya, apa yang paling kamu ingat soal Natal? Saya harapannya jawabannya Yesus. Sudah mau tahu apa nomor 1? Anda enggak? Yang pertama holiday. Di otak mereka libur panjang. Yang kedua saudara tahu apa? Ya saya ngomong langsung aja ya. Nunggu lu percuma. Yang kedua adalah party. Bahkan dari top list 5 of family gathering, Santa Claus, hadiah, Yesus gak ada. Nama Yesus gak ada. Lucu gak? Kalau saya ulang tahun, saudara bikin pesta buat saya, tapi saya gak diundang. Lucu ya? Banyak orang Kristen bikin acara Natal, Yesus yang gak diundang. Halo? Lucu gak? Kalau saya yang ulang tahun, saya datang ke pesta yang dibuat untuk saya, tapi selama di pesta, saya dicuekin. Lucu gak? Lucu gak? Saya diundang, pestanya buat saya, tapi selama di pesta, yang diomongin bukan saya. Lucu gak? Ironis ya. Lebih banyak orang Kristen. Bungkus kadonya lebih bagus daripada hatinya. Rumahnya dihias, kelap-kelip. Tapi hatinya, gelapnya minta ampun. Diam saudara bikin saya khawatir. Bilang kiri kanan saudara. Ya bilang apa terserah. Bilang kiri kanan saudara, Yesus alasan untuk Natal. Yuk kasih tepuk tangan biar rame gereja ini. Yang ketiga, Matius 2 ayat 4 dan ke-6. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, yang keenam, dan engkau sekali-kali bukanlah yang memerintah, karena daripada mula akan, yang ketiga, yang terakhir, yang melewatkan Natal, yang pertama adalah, kitab bilang Herodes, raja segala raja, dia lewatkan. Yang kedua adalah pemilik penginapan, dan yang ketiga yang dilewatkan untuk dia jumpai adalah imam kepala dan hari Taurat. Ayat yang baru kita baca ditulis 700 tahun sebelum Yesus lahir. 700 tahun yang lalu kitab Mika menubuatkan akan lahir seorang raja dari tempat yang terkecil. Dan para ahli Taurat, imam Farisi, mereka tugasnya menyelidiki kitab. Alkitab saya bilang mereka tahu faktanya, mereka tahu kebenarannya, mereka tahu janjinya, mereka tahu apa yang akan terjadi. Tapi sayangnya mereka nggak percaya. Kelemahan dari kita tahu belum tentu membuat kita bertobat. Dengar belum tentu membuat kita percaya. Berpengetahuan tidak membuat kita rendah hati. Sering ke gereja tidak menyelamatkan kau masuk surga. Melakukan firman Tuhan yang membuat saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Oleh anugerahnya tentunya. Sering ke Istana Bogor tidak membuat engkau jadi Presiden Prabowo. Betul apa tidak? Main pada nyoblos kan? Mantap. Saya tutup sampai di situ, nggak lanjutin lagi. Kenapa sih kita beda-beda pilihan? KTP-nya aja beda. KTP saya Los Angeles.
Saya tiap hari naik pesawat pribadi kemari. Mendarat di Halim. Nanti sore pergi lagi. Karena mimpi. Iya. Di satu sisi, Alkitab saya bilang orang Majus berjalan. Berapa banyak orang Majus? Berapa banyak orang Majus? Gak ada kalau tulisan 3. Kau bilang 3 karena hadiahnya 3. Kau bilang 3 karena postcard gambarnya 3. Alkitab gak menyebut 3. Alkitab gak menyebut jumlahnya. Alkitab cuma bilang orang Majus. Pak, Bu, jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem, saya catat, ada di sini mungkin ada, jaraknya kurang lebih dari Bekasi sini, Pak, Bekasi sini. Paling jauh, sampai Tebet. Dekat apa jauh? Ya, saya ulang ya. Rada emosi khotbah di sini emang. Lebih jauh mana orang Majus yang dari Irak pergi sampai ke yang namanya Bethlehem, cuman jalan malam doang karena hanya lihat bintang 3 tahun. 3 tahun mereka berjalan karena siang gak ada bintang. Mereka harus malam berjalan. Lebih jauh orang Majus atau ahli Farisi yang jaraknya di belakang rumahnya kurang lebih. Jauh mana? Kalau kau bilang lebih jauh orang Farisi, gue stop khotbah nih. Karena udah gak ketolong berarti lo. Lebih jauh orang, saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Lebih jauh. Belum penjahat, belum perampok, belum orang-orang yang akan merampok dia, belum tantangan demi tantangan. But you know what? Orang Majus willing to pay, do the extra mile, cari Yesus. Yang setuju bilang amin. Tapi orang Farisi, di belakang mereka ada kabar baik. Mereka datang gak? Pak, Bu, gak heran Alkitab bilang begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang, gak heran Alkitab bilang, yang terdahulu akan menjadi yang, gak heran Alkitab bilang, nanti akan datang dari timur, orang-orang yang dipanggil Tuhan, duduk bareng sama Bapak Abraham. Gak heran Alkitab bilang begini, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya banyak melayani orang hari-hari ini. Mereka ini Natal pertama mereka dalam hidup mereka. Mereka baru mengalami ketemu Yesus dan mereka super excited sama Natal. Mereka bilang, aduh gak sabar dikit lagi Natal. Mereka gak peduli sama pohon Natal. Mereka cuma pengen ngerasain momen Natal sebagai pertama kali sebagai anak Tuhan. Banyak dari mereka yang aduh Natal nih, Natal. Karena nggak tahu di sini ada pengerja kita atau ada jemaat sekarang dua-duanya ada yang kalau tiap minggu pagi ngaku sama orang tuanya Car Free Day. Pakai baju olahraga, keluar di depan rumahnya ganti baju untuk ke gereja. Setiap hari. Kemarin di Kelapa Gading ada, Pak, tolong doain Pak, saya mau ke rumah papa mama saya. Saya bilang, kenapa, emang jauh deket? Kenapa didoain? Saya mau ngomong sama papa mama saya, sekarang saya pengikut Yesus. Tolong doain Pak, mama saya punya jantung. Saya bilang, saya juga punya. Ya dong. Kalau mama saya gak punya jantung, ya zombie. Enggak, maksudnya sakit jantung ya, ngomong yang jelas dong. Mama saya punya paru, ya kita punya. Mama saya punya ginjal, gue juga. Enggak ada yang perlu disombongin. Ada yang gak ngerti itu. Bilang kiri kanan saudara, jadi orang jangan terlalu serius. Serius amat loh, stroke lama-lama stroke. Saya mau bilang ya, in order untuk jadi orang berhasil, kamu harus punya skill menertawakan masalah. Ya. Kamu harus punya skill, gak semuanya harus diributin. Pilih pertandinganmu, gak semua kamu ikutin.
Pilih. Nggak worth it sama waktu gue, ngapain gue ribut? Alah ngapain, si lapet itu biarin aja lah. Alah orang gila diladenin, biarin aja. Udah tahu gila lo ladenin. Lu lebih gila dari orang gila. Bilang kiri kanan saudara, pilih. Iya. Pernah lihat nggak foto? Ada lomba lari, anjing. Ini bukan kasar ya, tapi binatang anjing. Ya, bapak maki saya. Enggak, santai. Ada binatang anjing, ada 4. Sampingnya ada cheetah. Tahu cheetah kan? Lengkapnya cheetah. Ada cheetah, binatang cheetah yang loreng-loreng itu. Ketika gini, lari. Klik nih di Google banyak. Cheetahnya gak mau lari, digini dong. Ya gak begini, tinggi tentunya. Kalau begini sama gue. Apa maksud untuk tangan lo? Nah, ceritanya begini. Anjing pada lari semua. Terus tulisannya keren. Apa tulisannya? Intinya begini. Dia tahu, dia cheetah. Itu mah binatang anjing, bukan liganya dia. Bukan liganya dia. Jangan downgrade kamu, jangan downgrade dirimu sama yang gak penting. Kamu tuh di atas, Tuhan angkat kamu. Jadi kalau ada orang di bawah gangguin kamu ladenin, kamu nurunin diri kamu. Turun kelas, enak aja, sorry ye. Kata Pak Presiden Prabowo. Ngapain? Biarin. Terserah lo mau ngomong apa. Sorry, saya melihatin doang. Orang gila. Kenapa orang ngomongin kita di belakang? Karena kita di depan. Iya memang. Kenapa orang ngomongin lo di belakang? Karena lo di depan dia, bos. Kalau lo yang di belakang, lo yang ngomongin. Loh benar gak? Nggak usah tanya Roh Kudus, memang gampang begitu. Kenapa orang ngomongin kita di belakang? Kita di depan dia. Selalu yang ngomongin kita, pengen kayak kita. Makanya saya sering diomongin. Cie lu juga yang ngomongin kan. Aris. Natal soal Yesus. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, please. Enjoy this Christmas moment sama keluarga. Saya udah bilang di Natal ini saya nggak banyak terima jadwal. Hanya 2 keluar kota. Ada tawaran beberapa KKR, tapi saya nggak. Bahkan kemarin ada yang ngundang ke state, tapi mintanya 1,5 bulan. Kalau saya pergi pulang tutup nih gereja. Kayaknya ada kerinduanku di sini ya. Mana ya? Apalagi yang muncul Randy, lo nggak datang, lo nggak datang. Gua tahu, lo memang kejam sama pendeta-pendeta di sini emang lo. Soalnya tahun depan mereka tuh pinter-pinter, bener. Ini iman. Saya belum tahu asli tapi iman nih. Ayo Pak, bener. 1,5 bulan Pak, enak Pak, tiket semua dia. Waduh, sampai nggak pengen sih jalan-jalan dibayarin, ajak keluarga. Saya udah bilang bisa nggak kena 1 hari Minggu. Aduh Pak, tayang Pak, East ke West. 1,5 bulan, kalau bisa 2 bulan. Waduh, pengen. Tapi kalau saya pergi nih, apalagi lo lihat kan di Instagram. Gak ada Gideon, gak ada. Ya udahlah, gak ada, ya udahlah. Ya, kita cari Tuhan lain ya, Tuhan lain. Saya lagi-lagi bilang sama saudara, setiap minggu kami ngumpul bareng para pastoral. Nyiapin khotbah bareng. Mereka tuh hebat, cuma belum sudah kenal aja. Memang yang si Manjuntak tuh ada manis-manisnya gitu memang. Saya suruh mereka untuk beli marga. Tapi kan itu urapan, gak bisa diambil. Tapi percayalah mereka hebat-hebat. Nanti ada Pastor Binsar, malam juga ada. Ya itulah. Datang deh, dengerin. Kamu lagi olahraga, tonton YouTube-nya dengerin. Pasti kamu diberkati. Pasti.
Kalau enggak, uang kembali. Saya berdoa kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Amin. Natal soal Yesus, bukan yang lain. Selama sebulan ini kita akan belajar soal Natal. Jadi saudara yang pengen belajar soal Natal, cari pendeta-pendeta di sini. Dengerin, wah ini bagus nih, ini bagus, ini bagus, dan seterusnya. Selamat, nanti di jam berikutnya ada rekan saya, Pastor Indra, so good, really good. Tahu sosis? So good. Yang punya surga, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sambil angkat tanganmu gereja Tuhan, kerinduanku church, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sambil angkat tanganmu dengan iman, pagi ini kita nyatakan terima kasih, ku berterima buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yang bangga punya Yesus, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Mari kerinduanku church, angkat tanganmu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama di akhir tahun ini kita nyatakan syukur kita. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan
dengan iman percaya di akhir tahun ini sama-sama. Setiap janjimu seakan-akan Yesus di hadapan saudara, lewati setiap masalah. Di akhir tahun ini bilang sama Tuhan, janjimu yuk sama-sama sambil angkat tangan kita nyatakan, yang aku. Mari sama-sama kita nyatakan syukur kita pagi ini. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, untuk menyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu, menyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Kalau kami boleh sampai di akhir tahun ini Tuhan, janjimu semua karena Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu di dalam Roh Kudus mengingatkan saya untuk meminta saudara menaikkan syukurmu sama Tuhan. Kalau saya lihat kiri kananmu, naikkan syukurmu sama Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Setidak-tidaknya kamu sampai di akhir tahun. Setidak-tidaknya kamu berdiri di tempat ini. Kalau kamu menengok ke belakang, ada banyak tangan Tuhan yang terlibat dalam hidupmu. Ada kasih setianya di sana. Ada pertolongannya di sana. Di saat orang meninggalkan saudara, Yesus gak pernah ninggalin saudara.
Sejenak naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan doa. Kami datang padamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Sambil angkat tanganmu katakan biarlah. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sambil angkat tangan kita dua-dua di akhir tahun ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan bagi Raja. Rajamu. Mari angkat suaramu pada pagi ini. Biarlah manis, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu di awal. Inilah yang. Kalau engkau nggak keberatan angkat tanganmu dua-dua pagi. Nyanyian pujian, kepada Rajaku. Angkat suaramu, angkat suaramu. Dan hatiku bersuka karena-Mu.
atas kepalamu. Lebih dahsyat lagi. Berikan kemuliaan, pujian, pengagungan. Lebih dahsyat lagi. Bagi Raja di atas segala raja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bagi hormat, pujian, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami akan berdoa Tuhan bagi anak-anak kami, pusaka-pusaka Kristus, anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya doa kami